Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari part 1 yang sebelumnya membuat kontur. Untuk part 2 kali ini kita akan membuat alinyemen horizontal. Langkah apa saja yang harus kita lakukan? Untuk yang pertama-tama kita buka aplikasi Civil 3D yang metrik. Di sini sudah saya siapkan agar tidak menunggu lama. Kemudian kita rubah settingan pada lembar kerja ini. Settingan apa? Yaitu settingan satuan. Caranya bagaimana? Pertama-tama kita buka yang settings. Kemudian pada file nama yang kita punya, kita klik kanan. Kemudian kita pilih yang edit drawing settings. Pastikan pada drawing units ini kita rubah ke meter dan derajat. Untuk zonanya, karena kita berada di Indonesia, maka kita rubah menjadi Indonesia. Untuk koordinat sistemnya bisa kita rubah ke DGN 95 UTM 50S. Jika sudah, maka kita beralih ke ambient settings. Kita cek satu persatu, pastikan satuan yang tertera di sini merupakan satuan yang biasa dipakai di Indonesia. Sini sudah benar meter. Untuk dimensi bisa kita rubah ke meter. Untuk yang lain saya rasa sudah benar. Jika sudah, kita klik apply, kemudian klik OK. Untuk langkah selanjutnya kita bisa klik surface, kemudian create surface from them. Kenapa from them? Karena dari global mapper kemarin kita ekspornya dalam bentuk dem. Setelah itu kita cari lokasi yang sudah kita simpan sebelumnya. Jika sudah, kita klik open, kemudian kita klik Z enter dan enter. Setelah itu kontur yang kita simpan dalam format dem kemarin sudah terbaca di Civil 3D. Untuk langkah selanjutnya kita harus menentukan poin atau titik yang telah ditentukan. Caranya kita membuat poin terlebih dahulu. Poin ini berguna untuk membuat titik awal dan titik akhir. Karena ukurannya terlalu kecil, kita bisa rubah tipenya. Bisa dirubah ke yang ini, kemudian kita klik OK. Setelah itu gimana kita mindahinnya ke dalam kontur? Bisa kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian properties. Nah, untuk position X sama Y ini bisa kita rubah dari file global mapper yang sebelumnya sudah, file Google Earth yang sebelumnya sudah kita tentukan. Kemudian bisa kita copy paste. Jika sudah, titik awal tadi langsung otomatis pindah ke lokasi yang sudah ditentukan. Untuk yang titik satunya caranya juga sama. Kita copy paste. Maka poin tadi sudah otomatis pindah ke lokasi yang sebelumnya sudah ditentukan. Selanjutnya, setelah menentukan dua titik, yaitu titik awal dan titik akhir, kita bebas mendesain trase yang akan kita buat.
Untuk kali ini saya akan membuat trase menggunakan 2 tikungan dengan bantuan 2 titik lagi. Bisa kita klik point. Nah, ini bebas mau kita letakkan di mana. Mungkin kalau saya akan letakkan di daerah sini. Untuk yang satunya pun sama, bebas kita taruh di mana. Untuk saya membuat tikungan agar ada tikungan V dan A, mungkin akan saya taruh di sini. Setelah kita lakukan atau tentukan titik-titiknya, kemudian kita bisa langsung membuat alinyemen atau trasenya. Bagaimana? Pertama kita klik alinyemen, kemudian alinyemen creation tools. Di sini kita bisa namain. Di sini saya beri nama alinyemen 1. Kemudian ini tidak perlu ada yang dirubah. Kita pindah ke desain kriteria. Untuk kecepatan desain saya menggunakan 60 km/jam. Kemudian kita klik use kriteria base design. Untuk minimum radius tabelnya, maksimumnya saya menggunakan yang 8%. Ini dual lane dan ini ASTO 2011. Jika sudah, klik OK. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita klik yang ini. Ini ada 3 pilihan. Untuk yang paling atas, no curve merupakan lengkung atau tikungan SCS, sedangkan yang with curve merupakan lengkung full circle. Sebisa mungkin kita merekomendasikan memakai lengkung yang full circle. Kenapa full circle? Karena lengkung ini merupakan tikungan yang paling nyaman, dan dalam pengerjaannya pun paling mudah karena tidak memerlukan super elevasi seperti pada lengkung SCS. Dari hitungan yang telah kami lakukan, pada keempat titik ini, pada tikungan pertama maupun tikungan kedua menghasilkan hitungan yang merekomendasikan untuk lengkung full circle. Maka kita pilih yang with curve. Kemudian bisa langsung saja kita klik antara titik satu dengan titik lainnya. Setelah itu otomatis dalam tikungan ini akan membentuk lengkung dengan sendirinya. Untuk mengetahui lengkung ini sudah sesuai dengan hitungan kita atau belum, bisa kita klik pada alinyemen grid view. Nah, di sini radius yang otomatis terbuat dari Civil 3D itu di 113, sedangkan pada hitungan kita menghasilkan 956 meter. Pada tikungan kedua pun menghasilkan radius yang sama. Bisa kita lihat hasilnya, perbedaannya. Semakin besar radius, maka lengkung ini akan semakin nyaman untuk dilalui. Setelah ini selesai, alinyemen horizontal pun telah selesai dibuat.
Untuk trase, kita tidak hanya bisa membuat satu opsi, melainkan dapat membuat beberapa trase lainnya. Kenapa kita tidak hanya membuat satu? Karena dengan membuat beberapa trase, kita dapat memilih mana trase yang paling nyaman maupun yang paling menghemat rancangan anggaran biaya atau RAB. Hingga pada langkah ini, maka pembuatan alinyemen horizontal telah selesai. Demikian video ini dibuat. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.